belajar dari Roh Kudus mengenai kebenaran firman Tuhan, biarlah kami diberikan hikmat inspirasi untuk bisa lebih mengenal apa yang menjadi rancangan Tuhan, keinginan Tuhan, kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami, baik kami yang memberikan materi maupun yang mendengarkan materi, sama-sama mendapatkan firman, mendapatkan iman dari Roh Kudus, karena Roh Kuduslah guru kami yang sesungguhnya, sehingga nama Yesus dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, murid Yesus, kita malam hari ini, kali ini kita akan belajar tentang, sudah masuk di bagian terakhir ya, daripada gambar kehendak Allah. Masuk di bagian ke terakhir itu di pengantara Injil ya, pengantara Injil. Kalau tadi kita di bagian 1, bagian 2 itu berbicara tentang, kalau ilustrasinya mobil, kita sedang mempelajari spare partnya ya, bannya, setirnya, kacanya, spionnya. Terus di bagian ketiga kita coba merakitnya ya, merakitnya menjadi sebuah kendaraan yang lengkap. Kemudian setelah kita punya gambaran yang utuh, baru kita bagaimana mengendarai kendaraan itu. Itulah bagian keempat yang disebut dengan pengantara Injil, pengantara Injil. Jadi pengantara Injilnya ada 12 judul ya, kita bisa secara asak. Kalau yang bagian 1, 2, 3, 4 itu memang kita enaknya belajarnya berurutan karena ceritanya saling sambung menyambung. Tetapi kalau di bagian keempat ini sudah berbicara tidak harus berurutan karena masing-masing adalah topik-topik yang terpisah satu sama lain. Jadi 1 sama 12 ini topik-topik yang tidak saling harus yang nomor 1 dulu, baru kedua, baru ketiga, enggak. Kita bisa mulai dari mana aja. Oleh karena itu, kita malam hari ini mulai dari doa Bapa kami. Karena doa Bapa kami ini kan doa yang kita selalu ucapkan gitu ya. Tapi kalau kita berdoa Bapa kami dengan pengertian yang benar, pengertian yang sesungguhnya, pengertian yang lebih dalam, itu dampaknya luar biasa doa Bapa kami ini. Bahkan saya sekarang sering sekali ya, karena jam-jam 2 gitu kadang terbangun kalau lagi ada problem, tiba-tiba bangun aja langsung doa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Seperti itu. Jadi seperti berdoa dalam keadaan apa namanya, bangun tidur jam 2 malam gitu, tiba-tiba terbangun langsung doa doa Bapa kami yang keinget. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, seperti itu. Jadi doa Bapa kami ini memang doa yang sangat powerful. Kalau sekarang mungkin lebih dalam sebenarnya ya. Coba kita dalami kata demi kata. Kalau kita mengerti kata demi kata dari doa Bapa kami ini, itu kita punya apa ya, pengertian yang dalam yang benar gitu ya. Nah, ini malam hari ini kita mau belajar tentang doa Bapa kami. Jadi dalam bagian keempat ini ada 12 judul, pengantara Injil, ibadah, ada acara kudusnya Tuhan, ada ibadah, baptisan sama perjamuan kudus. Kemudian nanti ada hari raya juga, hari raya seperti apa yang kita lihat yang sesuai dengan Alkitab gitu ya. Manusia sebagai pengantara Injil. Manusia itu adalah yang dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil sebenarnya, bukan malaikat. Malaikat kalau disuruh memberitakan Injil langsung semua orang bisa langsung bertobat semua gitu ya. Tapi tugas untuk memberitakan Injil ini diberikan kepada manusia. Berkaitan sama upah ya. Nanti ada inspirasi ya. Inspirasi itu seperti apa? Tanda-tanda heran, itu sebagai sesuatu yang bisa mengantarai Injil juga ya, memberitakan Injil. Dokumen, nanti darah juga bahasa, nanti kita belajar tentang itu. Dan yang 11 itu doa kami. Nah, malam ini kita akan coba bahas tentang doa kami ya. Oke. Kita akan baca satu demi satu ya. Ini kalau kita lihat dari Matius 6 itu kan menuliskan tentang doa Bapa kami ya. Inilah doa yang sering kita ucapkan. Mulai dari ayat yang ke-5 ya. Kalau dari ayat yang ke-5 itu, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik ya. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka itu dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah dapat upahnya. Jadi berdoa tidak boleh munafik. Ini ayat 5, 6 ini masih sampai ke 8 ini itu seperti pendahuluan, seperti apa ya, seperti kondisi gitu, bagaimana kita harus berdoa gitu ya.
Kalau yang ayat yang kelima itu jangan seperti orang munafik ya. Yang keenam itu, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Ini kata kuncinya di tempat tersembunyi. Jadi tempat tersembunyi itu hanya ada Bapak dan saya gitu ya. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi itu akan membalasnya kepadamu ya. Nah, itu kondisi kedua. Dan kondisi ketiga, ada lagi pula doamu itu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah ya. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan gitu. Jadi ada 3 kondisi yang Tuhan Yesus ajarkan ya. Bagaimana kondisi kita harus berdoa itu sebenarnya. Yang pertama tuh nggak munafik, dia bilang begitu kan. Orang munafik itu gimana ya? Hati, pikiran itu sama ucapan tuh nggak sama gitu loh. Orang munafik itu di otaknya, di omongnya, di hatinya tuh bisa beda-beda gitu. Di kepalanya A, omongnya B, di hatinya bisa C gitu ya, bisa beda-beda. Itu orang munafik begitu. Jadi eh, tidak selaras lah ya. Kayak kita misalnya kayak nonton sinema gitu ya, sinetron gitu ya. Dalam nonton sinetron itu kan ada satu tokoh. Kelihatannya tokohnya tuh jahat sekali gitu ya. Oh, kejam sekali gitu. Padahal sebenarnya dia itu bukan orang yang kejam di kehidupan hari-harinya. Dia orang yang baik, orang yang dermawan seperti itu ya. Tapi dalam film itu dia memerankan gitu ya sebagai orang yang kejam, orang yang jahat, orang yang kasar, orang yang kaku gitu kan. Nah, kira-kira gitu. Jadi nggak sama ya. Kadang-kadang kita lihat banyak tokoh-tokoh politik juga begitu ya. Ngomongnya A, tapi di belakangnya belum tentu A gitu kan. Nah, seperti itu. Itu kondisi-kondisi lah, gambaran-gambaran dari situasi yang munafik ya. Jadi tidak sama hati pikiran dari itunya. Dan mereka itu suka gitu mendapatkan apa namanya pujian dari orang, suka mendapatkan kemuliaan dari orang. Dia tidak tidak sebenarnya dia berdoa kepada Tuhan tuh dia sebenarnya tidak membutuhkan jawaban dari Tuhan juga sebenarnya, atau tidak mengharapkan jawaban supaya dilihat orang aja berdoanya gitu ya, supaya dilihat orang dia tuh berdoa gitu. Sebenarnya dia pun tidak mengharapkan jawaban, jadi seperti basa-basi aja gitu ya. Nah, sering sekali juga kita melakukan hal yang sama gitu ya, seperti basa-basi gitu ya. Misalnya dalam dalam satu pertemuan gitu, terus kemudian seorang ada di depan berpidato gitu ya. Dia supaya kelihatan rendah hati gitu ya, terus kemudian pidatonya itu atau pembicaranya itu merasa dia itu benar-benar dibantu oleh orang ini gitu ya, dermawan ini. Padahal sebenarnya dia cuma mau menunjukkan kerendahan hatinya di depan orang gitu. Padahal dia sebenarnya juga tidak tidak respect sama orang yang dia katakan itu gitu ya, seperti itu. Tapi cuman lip service gitu ya. Cuman basa-basi. Terus kemudian yang kedua, kita masuk dalam kamar itu maksudnya nggak harus masuk dalam kamar, tapi kata kuncinya di sini di tempat yang tersembunyi ini yang paling penting. Tempat tersembunyi ini cuma ada antara Bapak dan saya gitu ya. Jadi antara Bapak dan saya. Jadi tempat tersembunyi itu bisa di mana aja sebenarnya. Karena ini kan udah bicara masalah rohania ya. Jadi di mana saja, di mobil, di jalan, di motor, dimanapun kita berada bisa dalam posisi di tempat tersembunyi. Tempat tersembunyi itu artinya hanya ada Bapak dan nah itu tempat tersembunyi. Jadi kita nggak jangan bertele-tele juga ya. Bertele-tele itu artinya seperti berdoa kita nggak tahu Tuhan menjawab atau tidak gitu ya. Tuhan itu apa namanya seperti kita seperti pada waktu siapa namanya nabi-nabi Baal itu yang berdoa di masa Ahab mereka minta turun hujan gitu ya. Mereka berdoa seperti itu bertele-tele seperti itu. Mereka nggak tahu Tuhannya menjawab apa enggak gitu loh ya seperti itu ya. Nah, ini 3 kondisi ya yang Tuhan ajarkan. Tapi kita mau masuk bukan bagian itu sebenarnya, bagian yang inti doanya. Nah ya. Nah, pada waktu kita berdoa gini ya, jangan jadi ayat-ayat yang ke 9. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga gitu ya. Nah, Bapa kami yang di sorga ini kalau kita lihat di gambar ini ya, kita kan sudah punya gambar kehendak Allah gitu ya. Kita jangan berpikir kalau Bapak kita itu sorga itu lebih besar daripada Bapak kita gitu ya. Nah, seperti ini ya. Kita jangan berpikir sorga itu, ini kan sorga ya.
Kan pada mulanya Allah menjadikan, kalau kita baca di Kolose 1 ayat 16, 15, 16 itu kan, bahwa dia yang menjadikan segala sesuatu yang kelihatan dan tidak kelihatan gitu kan. Seperti sorga yang kita lihat di sini, dia yang jadikan ya. Jadi sorga pun dia jadikan, bumi pun, angkasa pun dia yang jadikan. Jadi segala sesuatu dijadikan oleh dia dan semua ini ada di dalam dia. Ya, jadi seperti itu besarnya Allah kita itu. Bahkan Salomo pun sering mengatakan bahwa langit dari segala langit pun nggak bisa memuatkan dia. Ya. Terus Rasul Paulus pun sempat bilang apa? Dia pernah diangkat ke tingkat ketiga dari surga gitu kan. Di dalam 2 Korintus ya. Dia diangkat ke tingkat ketiga dari surga. Jadi mereka itu memberikan gambaran tentang surga itu. Ya. Di Kolose itu dikatakan bahwa Kolose 1 itu ya, baik pemerintah-pemerintah, baik penguasa-penguasa yang ada di sini, baik segala sesuatu yang kelihatan di dunia materi ini semua ada di dalam dia. Termasuk surga ini dia. Jadi pada waktu kita bilang Bapa kami yang di surga, kita jangan berpikir seolah-olah Bapa kita itu adanya di dalam surga, gitu ya. Karena apa? Karena surga itu dia yang ciptakan, gitu ya. Seolah-olah Bapa tidak bisa berada kalau surganya nggak ada, gitu kan? Jadi pada waktu kita dengan pengertian yang benar itu sebenarnya kita bisa berdoa dengan baik sebenarnya. Bapa kami yang di surga. Kita kan sudah belajar bagian 1, 2, 3, 4 gitu kan. Bahwa Bapa kita itu berada di mana? Di dalam sini dan di luar sini gitu loh. Ini dunia rohani. Dunia rohani itu ya surga yang dia ciptakan maupun yang di luar ini. Segala sesuatu ada di dalam dia, gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau kita sadari Kristus keluar dari pangkuan Bapa masuk ke sini duduk di tahtanya, gitu kan? Seperti itu kan? Rutenya yang sudah kita pelajari. Betul kan yang kita pelajari kan gitu. Nah, ini kan Tuhan Yesus keluar dari pangkuan Bapa, mencurahkan tubuh dan darahnya, melayani di bumi supaya manusia bisa mendapatkan tubuh dan darah dan anugerahnya. Kemudian baru dia pergi ke tahtanya di surga, gitu kan? Kan gitu rutenya. Bukan dari sini ya. Bukan dari sini turun ke sini, naik ke sini lagi gitu enggak. Dia cuma satu kali saja gini. Bukan kalau dari sini ke sini berarti dia 2 kali. Ya, firman itu mengatakan dia cuma 1 kali saja. Jadi dia dari pangkuan Bapa masuk ke angkasa, firman, pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, kemudian firman itu menjadi manusia. Gitu kan? Manusia, dia diam di bumi, kemudian dia melayani di bumi, dia mencurahkan tubuh dan darahnya di bumi, menggenapi apa yang nabi-nabi nubuatkan gitu loh. Bahwa dia adalah imam besar itu. Kalau sebelumnya kan ada nubuatan tentang imam-imam yang ada di bumi, mereka yang masuk sekali setahun gitu kan, pada waktu zamannya orang-orang Yahudi gitu kan. Imam di bumi itu dia cuma masuknya sekali setahun. Juga imam di bumi itu kan gini dia rutenya ya, bukan dari sini terus ke halaman balik lagi ke sini kan. Imam itu kan dari sini, bener ya, ini kan bait Allah ya, perumpamaan kan, di zaman perjanjian lama, Musa membuat tabut bait Allah ya. Imam itu rutenya dari mana? Dari luar, kemudian bawa domba, dombanya disembelih, terus dicurahkan darahnya di sini-sini semua, dikorbankan, korban di sini kan, kemudian darahnya dipercik-percik-percikan, melayani dia di sini, imam di bumi, kemudian setelah itu dia masuk ke ruang Maha Kudus. Kan gitu kan? Rutenya gitu. Imam di bumi itu bukan begini, bukan dari tempat Maha Kudus ke halaman, baru masuk ke tempat Maha Kudus. Tetapi dari luar masuk ke halaman baru melayani di sini. Gitu kan? Ini sebenarnya gambaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dari pangkuan Bapa masuk ke angkasa, ke bumi, melayani di bumi, setelah itu baru masuk ke surga. Gitu kan? Jadi bukan gini rutenya. Jadi ini sebenarnya gambaran dari Tuhan Yesus gitu loh. Nah, itu yang kita harus ngerti, kita pahami. Jadi kita jangan salah ya. Jadi kalau kita berdoa Bapak kami yang di surga, Bapak kita baik yang di surga maupun di luar surga gitu loh. Baik yang diciptakan ini maupun yang dia sendiri ya. Jadi dia berada di mana-mana. Intinya gitu. Dan dia yang menjadikan surga ini. Dia bisa berada tanpa surga. Intinya gitu. Karena dia yang ciptakan surga.
Nah, gitu ya. Jadi kita harus punya pemahaman yang benar. Kalau kita salah memahami, nanti bisa jadi salah ngerti. Kalau kita bisa Bapak kita ada di sini, surga lebih besar daripada Bapak, berarti surga itu lebih duluan daripada Bapak. Betul kan? Bapak itu nggak bisa berada kalau surganya nggak ada. Kan gitu. Jadi kalau kita salah ngerti bisa salah juga gitu, salah paham gitu ya. Kita berdoa dengan salah paham kan berarti nggak tepat sasaran. Ya, nggak tepat sasaran itu apa? Amarsia juga, salah ya. Sasaran yang tepat itu apa? Bahwa Bapak kita baik di sini maupun di sini. Semua itu ada di dalam dia. Gitu ya. Dan imam itu, firman itu, kemudian imam besar itu dia masuk satu kali ke surga. Menduduki tahtanya. Itu rutenya. Jadi pada waktu kita berdoa, Bapak kami yang di surga, itu pengertiannya. Ya. Pada waktu. Jadi beda sekarang ya, kalau kita udah mengerti gambar kehendak Allah yang ini, kita gambar kita ini. Ya, jadi kalau kita udah mengerti rancangannya ini semua, rancangan Tuhan itu sudah ada daripada mulanya. Cuman sebagian-sebagian disingkapkan. Tidak langsung semua gebrek di rancangannya dikeluarkan di sini gitu loh. Tapi bertahap. Ada Adam disingkapkan, Abraham disingkapkan, hukum Taurat disingkapkan gitu. Hukum Taurat gak disingkapkan di sini gitu kan, misalnya gitu kan. Tapi 10 loh di sini gitu kan. Nah, jadi Tuhan itu menyingkapkan semua kehendaknya tahap demi tahap demi tahap demi tahap demi tahap demi tahap, gitu ya. Nah, itu kita berdoa apa? Bapak kami yang di surga, ya. Kemudian yang kedua apa? Dikuduskanlah namamu, gitu kan? Dikuduskanlah namamu. Jadi, kenapa Tuhan mengatakan dikuduskan namamu? Itu penting itu. Karena dikuduskan, mana Alkitab kita kan ini. Ya, di Bapak kami yang di surga, udah ngerti ya kalau Bapak kami yang di surga ya? Artinya tadi kan, dia yang ada di surga dan di luar surga juga, dia menguasai semuanya. Ya. Terus kemudian dikuduskan. Dikuduskan itu artinya bukan nggak nyuri, nggak nipu, nggak bohong. Itu kata kudus yang kayak gitu itu cuma dipakai dalam tradisi manusia sebenarnya. Orang yang kudus itu orang yang tidak yang yang menjaga kesucian hati gitu ya. Orang yang dikuduskan tuh orang yang tidak berbohong, tidak nipu, tidak curi. Gitu ya. Kuduskan itu maksudnya sebenarnya bahasa aslinya dipisahkan. Itu arti asli dikuduskan itu bukan yang kayak kita bayangkan selama ini dikuduskan. Kalau dikuduskan itu artinya tidak boleh nyuri, tidak boleh bohong, tidak boleh nipu, tidak boleh, bukan itu pengertian dikuduskan. Dikuduskan tuh artinya kalimat aslinya itu dipisahkan. Kenapa dipisahkan? Nah, coba kita lihat gambar kita. Kenapa Tuhan bilang dipisahkan, dikuduskanlah namamu? Makanya kita mau tahu kenapa kok doanya seperti itu. Jadi pada waktu gini, pada waktu surga diciptakan, Tuhan menciptakan juga para malaikatnya di sini. Para malaikatnya di sini. Ada banyak sekali malaikat, nggak kehitung jumlahnya, ada banyak sekali. Tapi di antara malaikat itu ada malaikat penghulu malaikatnya. Yang lain malaikat-malaikat yang banyak itu nggak punya nama sebenarnya. Mereka cuma disebut serafim, kerubim gitu ya. Bala tentara surga. Cuman itu yang punya nama. Ya, malaikat itu tapi penghulunya punya nama. Itulah Mikael, Gabriel, Luciel. L itu artinya Allah. L. Malaikat Allah Mika gitulah. Gabriel, malaikat Allah Gabri gitulah. Luciel, malaikat Allah Lucy gitu. Nah itu. Luciel. L itu bicara tentang Allah. L L L. L Sadai gitu kan? L. Nah, tetapi satu ini ya, dia hendak menyamai yang maha tinggi. Dia mau jadi Tuhan. Dia mau jadi yang paling tinggi di sini. Surga ini. Artinya apa? Dia mau menjadi Tuhan. Dia mau menjadi namanya yang disebut. Ya kan? Dia mau menjadi Allah itu sendiri. Makanya dia jatuh, yang kita sudah cerita kemarin, dia jatuh dengan 4 pertama dari hukum Taurat.
Syarat yang pertama apa? Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain. Nah, dia mau jadi Allah, gitu loh. Ya kan? Yang kedua apa? Jangan membuat bagi patung yang menyerupai apapun. Dia mau disembah dia. Nah, itu. Yang ketiga apa? Menyebut nama. Dia mau disebut namanya menjadi Tuhan. Yang keempat, dikuduskanlah hari. Sebenarnya kan sudah ada aturan mainnya di sini. Nah, dia itu merusak semua itu. Karena apa? Harusnya kamu itu bukan jadi Tuhan. Kamu itu jadi penghulu malaikat di sini, melayani di sini. Tetapi kamu mau jadi Tuhan. Kamu mau menjadi nama yang disebut. Kamu menjadi nama yang disembah. Makanya di sini muncul, setelah dia itu, muncullah nama-nama lain. Ya kan, di bumi ada dewa matahari, ada dewi bulan, ada Artemis, ada banyaklah muncullah nama-nama di sini yang menjadi berhala bagi manusia. Betul kan? Dan semua nama-nama itu antek-anteknya dia. Nama-nama, banyak sekali nama. Setiap negara punya nama-nama dewa-dewa yang mereka sembah. Karena mereka mau jadi Tuhan, yang mau disembah, kira-kira gitu. Makanya doanya dikuduskan itu dipisahkan. Mereka ini bukan nama yang seharusnya disembah gitu loh. Makanya Tuhan bilang, dikuduskanlah namamu. Jadi pada waktu kita berdoa, dikuduskanlah namamu, itu kita punya pengertian bahwa nama Allah itu adalah nama yang harus dipisahkan dari semua nama yang ada di bawah kolong langit ini. Itu maksudnya, bahwa dia adalah nama yang dipisahkan dari semua nama-nama yang di kolong langit ini. Artinya kita tidak boleh beribadah kepada nama lain selain daripada nama Yesus gitu. Itu artinya dikuduskan. Hanya ada nama Yesus, tidak ada nama Allah lain yang bisa disembah. Mereka cuma menipu aja, menipu-nipu aja supaya mereka menjadi yang disembah. Dewa inilah, dewi inilah segala macam lah. Ya, jadi itu dipisahkan. Jadi pada waktu kita doa, Bapa kami yang di surga, dia yang menguasai semua, berada di dalam dia. Gitu kan? Terus dikuduskanlah namamu, bahwa hanya kepada namamu saja kami menyembah. Itu pengertiannya. Tidak ada nama lain. Ya, kasih kita kepada Allah itu harus pileo, bukan agape. Ya. Pileo. Kan kita udah belajar itu, apa arti pileo, apa arti agape. Agape itu satu subjeknya, agape itu satu subjeknya, banyak objeknya. Jadi Allah yang satu mengasihi segala sesuatu. Itu kasih Allah. Makanya Tuhan pun memberikan hujan kepada baik orang fasik maupun orang benar gitu. Ya. Kita pun nggak boleh kita sama Tuhan jangan agape. Tapi pileo. Pileo itu satu subjeknya, satu objeknya. Jadi kita yang satu hanya menyembah Allah yang satu. Tidak menyembah Allah yang banyak. Ya, ngerti ya? Itu yang membuat beda. Subjeknya satu, objeknya harus satu. Bagi kita, kalau kita berhadapan sama Allah, pilio. Itu yang dijelaskan kan kemarin kita udah belajar itu di Yohanes terakhir itu kan. Pada waktu Tuhan panggil Petrus, kamu mengasihi aku enggak? Ya. Apakah kamu agape sama aku? Dia bilang begitu kan. Terus Petrus jawabnya apa? Aku pilio sama kamu. Tapi kan Tuhan nggak tahu. Ya kan? Aku bukan satu-satunya. Tuhan tanya lagi, Petrus, apakah kamu agape sama aku? Petrus bilang, aku pilih sama kamu. Tapi Tuhan tahu hatinya sebenarnya agape, karena Allah Maha tahu, nggak bisa dibohongin. Tuhan tahu kamu masih agape, kamu masih belum aku satu-satunya, gitu loh. Terus terakhir dia bilang, kamu bener pilih sama aku, nangislah dia. Ternyata Tuhan tahu pada waktu terakhir itu dia sebenarnya sudah pilih sungguh-sungguh. Pada waktu pertanyaan pertama kedua dia masih agape. Tapi pada waktu oh iya kamu udah pilih, Tuhan bilang. Makanya dia nangis. Ya dia nangis bahwa dia pilih sama Tuhan. Pada waktu dia mengatakan pilih itu dia menjadi orang yang munafik sebenarnya. Bahwa di kepalanya agape, di mulutnya pilih gitu loh. Bercabang. Pada waktu pertanyaan terakhir, tahu udah tahu, oh ya, hatinya sudah pilih.
mulutnya video. Dia nangis di situ. Tuhan tahu, Tuhan Allah kita maha tahu. Apakah kita cuma mengasihi Tuhan satu-satunya, atau juga kita mengasihi Mamon gitu loh. Ya, bisa loh. Mamon bisa menjadi Allah juga loh bagi kita. Pekerjaan bisa jadi Allah kita. Sekarang orang nihilism itu menjadikan hobinya menjadi Tuhannya. Di dunia sekarang begitu. Hobi itu menjadi Tuhannya. Materialisme itu, uang, segala sesuatu yang sifatnya materi itu menjadi Tuhannya. Humanism itu artinya apa? Dirinya sendiri menjadi Tuhannya. Kesenangannya, hobinya, pekerjaannya itu menjadi Tuhannya. Nah itu. Bisa seperti itu. Banyak sekarang orang cenderung ke situ. Ini membawa orang untuk seperti itu. Jatuh kepada materialisme. Kamu pun bisa jadi Tuhan, gitu dia bilang. Pekerjaan kamu pun bisa jadi Tuhan. Hobi kamu pun bisa menjadi Tuhan. Kesenangan kamu pun bisa menjadi Tuhan, dia bilang gitu ya. Kamu pun bisa menjadi Tuhan. Itulah cara dia untuk menipu si Hawa kan. Kamu pun bisa menjadi Tuhan. Nah, dia membawa semua itu, materialisme, menjadikan material itu menjadi Tuhan. Humanism, menjadikan manusia itu Tuhan. Nihilism, berarti apa? Hobi, pekerjaan, dan segala macam itu. Gak ada Tuhan. Tuhan itu ya apa kebahagiaan kita. Kalau kita udah merasa damai, sejahtera, sukacita, itulah Tuhan kita. Gitu, muncul kan banyak sekarang paham-paham seperti itu. Yang membuat orang jauh kepada Kristus. Oleh karena itu kita baru dikuduskanlah namamu. Hanya kepada Yesus saja, bukan pekerjaanmu Tuhanmu. Tapi Yesus saja Tuhanmu. Jadi baru dua kata itu kita udah jelaskan berapa ini kan. Dalam sekali sudah doa Tuhan Yesus itu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Waduh, kalau kita punya pengertian kayak gini, kita semakin kita paham sekali bahwa waduh, dikuduskan namamu artinya cuman kamu Tuhan satu-satunya yang kepadamu aku berdoa. Tidak ada, kamu adalah satu-satunya yang sembahanku. Tidak uangku, tidak materi, hatiku tertuju hanya kepadamu. Itu artinya dikuduskanlah namamu. Ya, tidak boleh kepada yang lain, kan gitu kan? Nah, itu kalau kita baca yang itu kan. Kemudian kita lanjutkan. Datanglah kerajaanmu. Kerajaan datang. Nah, kita ini harus ngerti ini kerajaan. Kerajaan Allah itu bukan nanti-nanti. Kerajaan Allah itu sudah tapi belum. Kita ada satu tokoh politik sering ngomong gitu kan. Sudah tapi belum. Ada kan? Kita dengar tapi kita nggak usah sebut namanya gitu kan. Kerajaan surga itu sudah tapi belum. Ya, sudah tapi belum. Kenapa sudah tapi belum? Sudah ada tapi belum tergenapi semua. Gitu loh. Kok bisa sudah ada? Nah, kita lihat ya. Kerajaan Allah itu sudah ada daripada mulanya. Ya, sudah ada daripada mulanya. Kerajaan Allah sudah ada dari mula. Rancangannya, hukumnya, ketetapannya, undang-undang dasarnya, bentuk pemerintahannya, itu sudah ada dari awal. Cuman dimanifestasikannya lewat waktu, lewat budaya, disampaikannya kepada bangsa Yahudi dulu, diceritakannya, bukan kepada gitu kan? Mati bangkit naik surga, berita tentang kerajaan Allah diberitakan kepada semua bangsa, gitu kan? Nah, jadi kerajaan Allah itu sudah ada daripada mulanya. Cuman, jadi kalau dibilang sudah tapi belum, already but not yet, gitu lah. Kalau kita bilangnya already but not yet. Jadi datanglah kerajaanmu, ya, datanglah kerajaanmu. Kerajaan sudah ada, tapi apakah kerajaan kita sudah menerima? Manusia sudah menerima kerajaannya. Pertanyaan kan di situ. Apakah manusia sudah menjadi warga kerajaannya? Gitu loh. Kalau manusia sudah menerima kerajaannya, maka dia sudah menjadi warga negara, warga kerajaan surga. Gitu kan? Ternyata berproses dengan waktu tidak semua manusia menjadi warga, walaupun sekalipun mereka sudah di dalam kerajaan surga, tapi belum menjadi warga kerajaan surga. Nah itu yang proses, itulah dikasih kesempatan kepada kita. Itulah yang menjadi PR kita di bagian keempat ini, menjadi pengantara bagi Injil gitu loh, memberitakan Injil. Jadi lewat doa Bapa kami kita mengerti, datanglah kerajaanmu. Kerajaan surga itu kayak gimana ya? Kita bayangkan aja kerajaan surga itu mirip-mirip kayak kerajaan di bumi ya. Kayak kerajaan di bumi kan kita udah ceritain kemarin. Kerajaan di bumi, unsur sebuah kerajaan tuh ada apanya? Ada rajanya, gitu kan? Ada pimpinannya maksudnya, ada kerajaannya. Betul kan?
Kalau di Indonesia ada presidennya, kalau di Malaysia ada rajanya, gitu kan? Ada pimpinannya, ada pemerintahannya. Itu yang pertama. Kalau di surga, kerajaan surga berarti ada rajanya. Siapa rajanya? Ya Allah Tuhan Yesus, ya Allah kita sendiri itu ya. Nah, selain rajanya, pemerintahnya, ada apa? Wilayahnya. Nah, kalau wilayah kerajaan surga itu baik yang kelihatan, yang tidak kelihatan, semua di dalam dia. Kerajaan surga. Kalau kerajaan di bumi beda. Kayak pemerintah Indonesia ya terbatas saja, Sabang sampai Merauke, gitu kan? Nah, seperti itu. Tapi kalau kerajaan surga itu segala sesuatu dikatakan baik pemerintah-pemerintah, baik penguasa-penguasa, itu semua ada di dalam dia. Dan itu adalah bagian dari anggota kerajaan surga semua. Nah, artinya itu seperti itu, wilayahnya ada wilayahnya. Terus kemudian ada rakyatnya. Indonesia ada warga negara Indonesia. Tetapi orang di Indonesia belum tentu semua menjadi warga negara Indonesia. Ada yang cuma numpang. Betul kan? Ada warga negara asing tinggal di Indonesia tapi bukan warga negara Indonesia. Sama, ada banyak manusia di sini di kerajaan surga tapi tidak semua menjadi warga kerajaan surga. Jadi warga kerajaan surga, gitu loh. Terus kemudian ada apa lagi? Ada punya kedaulatan. Sebuah negara itu dia harus punya kedaulatan mutlak atas negaranya. Dia tidak diatur oleh negara lain. Itu syarat sebuah negara itu dia berkuasa mutlak untuk mengatur negaranya sendiri. Itu artinya negara. Jadi punya kedaulatan, cuman kedaulatan terbatas, cuman sebatas wilayah negara aja. Kedaulatan sebuah presiden ya cuman sebatas Indonesia Sabang sampai Merauke. Dia tidak punya kedaulatan, tidak punya otoritas sampai ke Malaysia, ke Amerika, ke Eropa, nggak punya. Kedaulatannya cuma sebatas di itu. Mungkin di negara lain ada kedutaan. Kedaulatannya sebatas kedutaannya itu aja, wilayah kedutaannya itu aja. Itu sudah negara kecil di dalam negara lain. Tetapi otoritas dari raja dari kerajaan surga itu baik di dunia rohani maupun di dunia materi kan. Jadi dia memerintah baik di dunia materi maupun di dunia rohani. Oleh karena itu perintah Tuhan itu berlaku baik dari segi spiritual maupun dari segi material. Ya. Kalau di dalam tubuh kita ini manusia ini kan ada ini ya. Nah, jadi perintahnya itu berlaku untuk roh dan tubuh juga. Dunia rohani dan dunia materi juga. Perintahnya itu. Jadi perintahnya itu hidup yang kekal kan. Jadi dia memberikan hidup kepada roh, memberikan kehidupan kepada jiwa yang sakit jiwa, menjadi hidup jiwanya. Dia memberikan hidup kepada tubuh yang sakit secara tubuh. Ya. Perintahnya sampai ke dunia ini, sampai seluruh sisi dari baik dunia materi maupun dia rohani. Kalau manusia, dia akan menyentuh ini dan ini. Makanya tanda ini menyertai orang percaya. Pada waktu menumpahkan tangan, orang sakit sembuh. Tubuhnya pun sakit, diperintahkannya. Tuhan Yesus pada waktu memerintahkan badai, mereka lagi di perahu, dia bisa perintahkan badai berhenti. Badai itu apa? Dari dunia materi juga kan. Dia bisa perintahkan berhenti loh. Dia bisa perintahkan ikan untuk datang bawa duit sama dia. Ya kan? Di tengah-tengah. Jadi punya 1001 cara gitu untuk memerintahkan apa saja. Dan sekarang raja itu ada di dalam kita. Roh Kudus ada di dalam kita sebagai orang kudusnya itu. Jadi kedaulatannya itu berlaku untuk dunia materi maupun dunia rohani. Ya, itu kedaulatannya Allah itu sampai di level itu, bukan hanya sebatas dunia dunia bukan sebatas dunia rohani aja. Jadi kita jangan berpikir, wah, kamu sudah ke gereja ya cuman urusannya cuman dunia rohani. Enggak, otoritas daripada kedaulatan dari kerajaan surga itu tidak hanya dunia roh tapi dunia materi juga. Ya, kesehatan, ya, pekerjaan, penghasilan, berkat jasmani itu juga menjadi wilayah otoritasnya, kedaulatannya. Jadi perintahnya itu memberikan kehidupan kepada tubuh, kepada roh, kepada jiwa. Makanya orang yang sakit jiwa bisa sembuh, orang gila itu sembuh. Orang timpang itu berjalan gitu kan. Orang mati itu tubuhnya sudah nggak berfungsi. Tetapi karena ada firman yang menghidupkan, tubuh yang mati pun menjadi hidup. Nah itu perintahnya seperti itu. Makanya otoritas kedaulatannya itu berlaku untuk dunia rohani dan dunia materi. Seperti itu ya. Itu arti kerajaan. Itu baru unsurnya, aspeknya.
Kalau kerajaan itu ya ada sosialnya, sistem sosialnya bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus, gitu kan? Agak sedikit berbeda, saling apa tubuh Kristus itu kan sebuah kerajaan itu kan ada aspek sosial, budaya, ekonomi, politik gitu kan? Ideologi, undang-undang dasar, hukum-hukumnya gitu kan? Sama kerajaan surga juga ada. Hukumnya ada, firman Tuhan itu yang menjadi peraturannya gitu kan? Nah, seperti itu. Jadi sebuah kerajaan itu kita bandingkan seperti itu. Kenapa kok Tuhan menggunakan istilah kerajaan? Supaya kita bisa nangkep, bisa mengerti tentang kerajaan surga itu seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Tapi kalau kita tidak punya pengetahuan tentang kerajaan, ya kita susah mau mengertinya. Apa itu kerajaan gitu kan? Coba semut dibilang kerajaan, nggak ngerti dia. Ya kan? Tapi karena manusia tahu sistem kerajaan, makanya Tuhan mengajarkan kerajaan surga. Gitu kan? Dia mengajarkan konsep-konsep atau pemahaman-pemahaman yang menyesuaikan dengan pengertian dari kita manusia. Ya, datanglah kerajaanmu. Jadi kerajaan itu ada unsurnya, ada aspek-aspeknya. Unsurnya tadi paling tidak ada 4 tadi ya, raja, wilayah, rakyat, sama kedaulatannya. Kalau aspek-aspeknya ada aspek ideologinya, ada aspek undang-undangnya, ada peraturannya, ada aspek sosial, ekonomi, budaya. Nah, sistem ekonominya pun beda sama surga ya. Kerajaan surga itu beda sama sama apa namanya? Kerajaan di bumi. Kalau kerajaan bumi hemat pangkal kaya katanya kan. Tapi kalau sistem ekonomi di surga beda juga. Ada orang yang menabur banyak dan nggak miskin-miskin dia bilang gitu. Gitu kan? Jadi beda konsep berpikirnya. Kalau kerajaan bumi hemat pangkal kaya. Gitu. Tapi kalau ini enggak. Kira-kira gitulah atau banyak lah sistem-sistem lain. Ya. Itu kalau bicara tentang kerajaan. Makanya dibilang datanglah kerajaanmu. Ya. Bagaimana cara datang kerajaannya? Tuhan bilang gini, pada waktu aku mengusir setan, sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Matius 12 gitu kan. Orang untuk bisa mengatakan kuasa, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat itu kalau dia sudah dipenuhi Roh Kudus kan. Pada waktu dia dipenuhi Roh Kudus itu sebenarnya dia sudah didatangi kerajaan surga. Kalau dia itu sudah menjadi bagian dari kerajaan surga. Jadi bagaimana supaya kita menjadi bagian warga kerajaan surga? Ya gambarnya harus begini. Gambarnya harus yang ini. Ya. Gambarnya harus yang ini. Ya. Ini pun sudah menjadi warga. Tetapi lebih bagus posisinya bukan saja sekedar orang percaya, tapi orang kudusnya Tuhan. Ya. Yang sudah dimateraikan. Ya, yang jadi pemimpin nanti pada waktu kerajaan 1000 tahun seperti cat yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Jadi warga kerajaan surga itu kita pastikan kalau datanglah kerajaanmu artinya kerajaan Allah datang kepada kita. Kerajaan Allah sudah ada ya, tapi udah datang nggak pada kita? Apakah kita sudah menjadi warga kerajaannya atau belum gitu kan? Nah, untuk menjadi warga kerajaan surga ya kita harus lewat pertobatan, lahir baru. Ini proses lahir baru namanya kalau di sini. Kita itu dilahir barukan oleh firman. Setelah dilahir barukan oleh firman, firman itu kan Yesus ya. Kalau ini kan bukan firman ya, roh ilahi dia, roh kudus. Tetapi ini firman, pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama, firman itu adalah Allah, dan firman itu menjadi manusia. Nah ini, dia firman ini, firman. Firman dan roh kudus bekerja bersama-sama. Ya, gitu. Ini beda, ini bukan firman, ini yang firman. Firman. Ya, kita dilahir baru oleh firman. Nah, ini proses lahir baru di sini. Kalau ini proses apa? Dipenuhi Roh Kudus. Artinya ya, dibaptis Roh Kudus ini. Ya. Kalau ini dilahir barukan. Ini baptis pertobatan di sini ada. Ya. Kalau ini baptis Roh Kudus. Kita dicemplungkan, ditenggelamkan di dalam Roh Kudus. Gitu. Artinya apa? Semua aspek tubuh, jiwa, dan roh kita di bawah kendali Roh Kudus. Tetapi tidak selalu seperti itu. Ya, pikirannya mungkin tidak 100% dikendalikan oleh Roh Kudus. Itu ya, itu proses harusnya
kita dikendalikan semua oleh Roh Kudus. Seperti yang aku ceritakan kemarin kan, kita bagaimana pada waktu dipenuhi Roh Kudus membuat Roh Kudus itu senyaman mungkin di dalam kita, karena kita adalah rumahnya dan baitnya. Ya, pada waktu kita taat, pada waktu kita mengikuti, pada waktu kita menerima masukannya, menerima konsulnya, itu kita membuat Roh Kudus nyaman senyaman-nyamannya di dalam tubuh kita, di dalam rumahnya, gitu kan? Roh Kudus. Inilah kita jadi orang kudus kan, gitu kan? Seperti itu. Kemudian datanglah, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kehendak Allah kan sudah ada daripada mulanya kan? Kehendak Allah itu yang menjadi peraturan, undang-undang di dalam kerajaan surga. Itulah yang menjadi undang-undang dasar di dalam kerajaan surga itu, ya kehendaknya Tuhan itu. Kehendak Tuhan yang dimanifestasikan kalau dalam perjanjian lama, dalam hukum Taurat, kehendaknya gitu kan. Kalau di dalam perjanjian baru dalam hukum kasih karunia, gitu kan? Anugerah. Itu kehendak Tuhan itu. Kehendak Tuhan itu terjadi di bumi dan di surga. Selaras gitu ya. Bagaimana caranya kehendak Tuhan terjadi di bumi? Terjadi, sebenarnya kehendak Allah itu terjadi di dunia rohani dan dunia materi. Tunduk, dunia materi rohani itu tunduk kepada kehendaknya sebenarnya kan. Pada waktu kehendak Tuhan itu, kehendaknya apa? Tanda ini menyertai orang percaya. Dia bilang begitu kan? Gitu kan? Tandanya apa orang percaya? Orang percaya akan menumpangkan tangan orang sakit sembuh. Kehendaknya itu kan? Bagaimana kehendaknya terjadi di bumi? Terjadi di dalam kehidupan kita. Pada waktu kita menjadi orang percaya, sehingga firman bisa tinggal di dalam kita, sehingga kehendaknya tergenapi, terwujud. Tapi kalau kita bukan orang percaya, tidak bisa firmannya tinggal di dalam kita, karena kita belum menjadi orang percaya. Orang tidak percaya itu tidak bisa ditinggali firman. Ya, orang tidak percaya tidak mendapatkan berkat dari firman. Misalnya gini, karyawan Bank Mandiri tidak mungkin mendapatkan gaji dari Bank BCA. Betul kan? Tidak mungkin mendapatkan hak-hak dalam hak dan kewajiban di BCA gitu loh. Gitu, sama warga kerajaan surga. Supaya mendapatkan hak dan kewajiban kerajaan surga harus menjadi warga kerajaan surga. Maka terjadilah kehendaknya. Kehendak Allah tidak terjadi pada orang yang di luar surga, gitu loh. Orang yang bukan warga negara. Betul kan? Makanya gini, kan firman Allah pada waktu anak-anak Skewa itu kan, mereka bukan murid Yesus, bukan warga kerajaan surga. Makanya mereka tidak terjadi kehendak Allah di dalam kehidupan mereka. Kehendak Allah pada orang percaya itu apa? Mereka akan mengusir setan. Tetapi malah mereka yang dikadalin sama setan. Ya kan? Ditunggang langgangi. Kehendak Allah tidak bisa terjadi pada mereka. Kehendak Allah cuma terjadi kepada orang warga kerajaan surga. Itu. Kehendak Allah itu apa? Firman-Nya. Kehendak Allah itu apa? Pikirannya. Perkataannya, janjinya, itulah kehendak Dia. Bagaimana janji atau kehendaknya terjadi dalam kita? Makanya ada firman bilang, kepada orang terhadap orang yang tidak ada orang berdoa yang kita berdoa untuk mendatangkan untuk orang yang mendatangkan maut dan tidak mendatangkan maut gitu kan. Kepadanya kita tidak harus berdoa gitu kan. Jadi orang yang maut itu maksudnya orang yang tidak percaya. Kita nggak perlu berdoa gitu lah kira-kira. Kenapa? Karena hak untuk mendapatkan jawaban doa itu tidak ada pada mereka. Sama kayak kita. Yang tadi kita ilustrasikan, oh dia karyawan bank lain. Tidak mungkin dia mendapatkan hak dari bank yang lain juga. Karena dia bukan warga atau bukan karyawan dari bank ini. Tidak mungkin. Tidak mungkin dia mendapatkan reward. Tidak mungkin mendapatkan segala sesuatu dari yang bukan banknya dia. Gitu loh. Jadi tentang hal itu tidak perlu berdoa katanya. Ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa yang mendatangkan maut itu apa? Tidak percaya Yesus itu loh.
Artinya orang nggak percaya tentang hal itu tidak perlu berdoa, kata Tuhan. Iya kan? Ada ya firmannya ya? Betul nggak? Nih, kita baca ya. Cari ya. Di 1 Yohanes. Nah, ini ya. Gitu kan? Kan ada gitu beritanya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa apa? Dosa yang tidak mendatangkan maut. Hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan dia akan memberikan hidup kepadanya. Yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Jadi untuk orang yang berdosa tidak mendatangkan maut, kita berdoa. Supaya ada jawaban doa. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak dikatakan bahwa ia harus berdoa gitu. Kenapa? Dia tidak bisa mendapatkan hak atas kuasa atas doa itu. Kenapa? Karena dia bukan orang percaya. Jadi Tuhan mau mengajarkan, itulah perbedaan warga kerajaan surga dan bukan. Kalau orang warga kerajaan surga bisa diisi firman, maka firman itu tergenapi dalam hidupnya. Dia bisa mengalami firman. Tetapi orang yang tidak percaya tidak bisa didiami firman karena belum menjadi orang penobat. Jadi firman tidak bisa tinggal. Bagaimana kalau firman tidak tinggal di dalam dia? Dia tidak bisa menyatakan kuasa tanda-tanda gitu kan? Tidak bisa manifestasi dalam hidupnya. Kan gambar kita gitu kan? Nah, orang yang kayak gini kan dia belum, orang yang ini kan belum bisa didiami firman. Mau di gimana pun firman nggak bisa tinggal. Bagaimana firman dimanifestasikan dalam kehidupannya? Tetapi orang ini bisa mendapatkan firman, bisa tinggal firman, sehingga firman itu bisa menyatakan kuasa di dalam hidupnya. Karena dia bisa, tentang hal ini aku berdoa. Kalau ini percuma berdoa katanya. Kira-kira gitu. Tidak aku katakan akan berdoa, karena firman tidak bisa tinggal di dalam dia. Karena dia belum menjadi orang percaya. Nah, pada waktu dia menjadi orang percaya, firman mulai bisa tinggal. Nah, firman itu yang bekerja. Firman itu ya kehendak Allah. Jadi terjadi kehendaknya di bumi maupun di surga. Gitu ya. Kehendak Allah sudah ada daripada mulanya. Tetapi belum terjadi kepada orang ini. Belum tergenapi dalam orang yang seperti ini. Dia, orang ini tidak akan bisa mengusir setan. Orang seperti ini tidak akan menumpangkan tangan orang sakit sembuh. Gitu kan, kira-kira gitu kan. Orang seperti ini tidak menerima karunia-karunia rohani. Orang-orang ini saja yang percaya kudus ini yang menerimanya. Kan gitu kan. Kehendaknya kan supaya kita, apa kehendaknya? Untuk menjadikan semua bangsa murid. Ini belum bisa. Karena dia belum bisa didorong Roh Kudus, gitu loh. Ya, yang bisa memberitakan Injil itu ya ini, gitu, orang kudus Tuhan. Ini pun sebenarnya orang percaya harus orang kudus mereka, karena Roh Kudus lah yang bisa menyaksikan tentang Kristus. Karena Roh Kudus itu bekerja dengan firman. Kalau ini ada firman tanpa Roh Kudus tidak ada yang mendorong firman ini keluar menyatakan kuasa gitu loh. Tetapi dia sudah menjadi orang percaya. Kuasa untuk menjadi anak Allah ya. Tapi karunia-karunia untuk mendorong firman itu bekerja hanya pada yang kayak gini. Orang kudus Tuhan. Karena Roh Kudus bekerja di sini. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dia bilang gitu kan? Nah, seperti itu. Jadi gitu ya. Kita mulai ngerti itu. Baru sampai di mana tadi doa kita? Oke. Matius, kembali lagi ke Matius 6 ya. Kita akan selesaikan sebentar. Matius 6. Oke. Ayat yang ke, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi supaya kehendaknya terjadi di bumi, itu pada orang-orang yang percaya kehendaknya bisa terjadi. Karena kehendaknya itu hanya bisa tinggal di dalam orang percaya. Ya, kehendaknya itu tinggal di dalam orang percaya. Dia tidak bisa tinggal di dalam orang yang belum percaya kehendak Tuhan itu. Itu ya.
Jadi artinya jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Artinya apa? Kita harus sungguh-sungguh menjadi orang kudus Tuhan, orang yang dipenuhi firman, gitu loh. Ya, supaya kehendak Allah terjadi di dalam kita, supaya firman itu menjadi firman yang diraba, bukan firman yang cuma masuk di kepala, tetapi firman yang dialami, gitu. Nah, seperti itu ya pada waktu kita berdoa. Jadi kehendak Allah itu terjadi dalam hidup kita. Apa firmannya? Kita menumpangkan tangan orang sakit, kita mengusir setan. Kuasa itu sudah dikasih, ya. Kayak Superman itu loh, kita itu sudah disertai itu. Jadi kita jangan sadar kita ini semua seperti ibaratnya kayak Superman itu. Superman itu kalau ada masalah, dia nggak perlu doa dulu. Tapi dia langsung hadapin masalahnya, keluarin kuasanya. Tuhan sudah kasih kok, aku sudah memberikan anakku kepada kamu. Betul kan? Aku sudah memberikan kamu. Pergi aja, lakukan aja, perintahkan aja setan mundur. Doakan saja orang sakit. Gitu kan? Kan sudah dikasih. Ya, kalau misalnya saya kasih uang sama Lai gitu kan, 100.000, sudah nih, itu bisa buat beli misalnya gitu kan, sudah ada pegang duitnya, terus ya udah tinggal beli aja kan gitu kan, nggak perlu berdoa lagi, minta duitnya dong, udah duitnya udah kasih, tinggal beli aja gitu kan, kira-kira gitu kan, kita sudah dikasih itu, ceknya itu udah dikasih, tinggal perintahkan aja sembuh, tinggal doakan saja, tinggal usir saja, seperti itu. Jadi kalau sakit aku perintahkan di dalam nama Yesus sembuh, gitu aja, enaknya. Gak usah Tuhan kasih aku kuasa untuk kesembuhan, gak usah lagi, udah dikasih kok. Aneh juga ya kalau kita minta-minta lagi udah dikasih kok. Ya kan? Langsung bertindak aja gitu. Kita bilang, Tuhan terima kasih, kuasamu sudah diberikan oleh kepadaku. Itu pengakuan kita. Oleh karena itu, bangkit dan berjalanlah. Seperti itu udah, ya. Gak usah sambil gitar dulu nyanyi gitu lah. Tunggu urapannya udah turun gitu. Gak usah. Gak perlu, ya, gitu. Karena sudah dikasih. Seolah-olah kita bergitar supaya urapan turun, kemudian urapan itu kita berdua, nggak usah. Roh Kudus sudah ada di dalam kamu, kuasa sudah ada di dalam kamu, tinggal kamu gairahkan kuasa itu. Artinya apanya? Apa namanya? Deklarasikan gitu loh kuasa itu, dideklarasikan, ya, deklarasikan, deklarasikan supaya kita mengingat ada kuasa itu dalam kita. Deklarasinya gimana caranya? Tuhan Yesus terima kasih, kuasa sembuhan sudah diberikan kepadaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kamu yang sakit sembuh dalam nama Yesus, gitu aja sudah. Aku perintahkan setannya keluar dalam nama Yesus. Kita udah mengakui, Tuhan terima kasih bilurmu sudah kau berikan. Tuhan terima kasih namamu sudah diberikan kepadaku. Pengakuan kita kan. Oleh karena itu dengan nama Yesus aku perintahkan kau setan mundur. Nah gitu. Ya. Jadi kita, Tuhan berikan aku kuasa untuk mengusir. Nggak usah lagi kuasa itu. Kita cuma tunggu mengakui aja. Mengakui kuasa itu ada kita. Tuhan terima kasih kuasa itu sudah diberikan. Demi nama Yesus aku perintahkan. Nah, demi nama Yesus aku perintahkan. I command gitu ya kan, gitu kan. Nah seperti itu aja, nggak usah minta-minta lagi, udah dikasih kok. Cuman pengakuan kita aja, kita mendeklarasikan kuasa itu. Sudah dikasih sama kita, tinggal kita lakukan aja ya. Jadi seperti itu ya, jadilah kehendakmu di bumi seperti itu. Berikanlah kami, ini kan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kehendak Tuhan supaya terjadi di bumi, di dalam kehidupan orang-orang percaya, orang-orang kudus Tuhan. Berikanlah kami pada hari ini makanan secukupnya. Ya, makanan yang secukupnya. Kita berpikir ada makanan yang fisik aja, tapi sebenarnya ada makanan secara rohani yang diberikan kepada Tuhan kepada kita. Itulah makanan bagi roh kita. Ada makanan yang dampaknya cuma 70 tahun supaya sehat, ada vitamin, ada gizi di dalam tubuh, tetapi ada makanan yang membawa kepada hidup yang kekal. Makanan yang kepada hidup yang kekal itu apa? Firman Tuhan. Orang-orang Israel itu disediakan mana untuk makan 1 hari saja. Tujuannya apa? Untuk tidak khawatir pada besok-besok gitu kan. Artinya apa? Kita sungguh-sungguh bersandar setiap hari, setiap saat pada apa
yang Tuhan berkatkan kepada kita. Apa yang kita makan setiap hari. Besok ada lagi. Lusa ada lagi. Kita nggak usah khawatir juga besok makan apa dan tidak makan apa. Seperti itu ya. Kita makan firman terus-menerus. Artinya setiap hari kita makan. Untuk hari ini kita makan. Untuk besok kita makan lagi. Untuk lusa makan lagi. Kita harus makan firman. Jangan sampai kita nggak makan firman pada hari ini. Ya, hari ini makan, besok nggak makan. Lusa nggak makan. Sama aja kayak kita tubuh. Hari ini makan, 2 hari lagi baru makan. Kalau lagi anak kos-kosan bisa begitu juga kan. Kadang-kadang lagi kuliahan gitu kan. Hari ini makan, besok nggak makan gitu kan. Tapi kalau Tuhan mau kita, kalau hari ini kamu makan 3 kali, Tuhan ingatkan, pagi, siang, sore, makan firman pun begitu, pagi, siang, sore, jangan lupa. Itu sebenarnya Tuhan kasih, itu alarm. Kita makan ini, Tuhan langsung ingatkan. Orang Yahudi itu seperti itu ya. Orang Yahudi itu selalu begini. Setiap apa yang dikerjakan, dia ingat akan hal rohani. Ya, pada waktu dia menabur benih, dia ingat benih itu hukum Taurat. Gitu langsung. Orang Yahudi begitu. Kalau kita ya tanam benih, tanam aja gitu kan. Tapi kalau orang Yahudi enggak. Pada waktu dia menanam benih, dia tahu itu adalah firman hukum Taurat. Gitu. Di kepala mereka sudah begitu. Jadi selalu mereka menarik itu kepada hal-hal yang rohani. Walaupun mereka ada pengharapan seperti itu. Pada waktu mereka panen, apa yang mereka ingat? Ada zaman nanti itu. Gitu loh. Itu mereka ingatnya kayak gitu. Kalau kita panen ya panen aja, kumpul. Tapi kalau mereka sambil panen, mereka mengingat akan ada hari raya itu gitu loh. Itu yang mereka rayakan. Ya, panen itu. Sama kayak kita juga. Kalau kita makan, kita harus ingat, rohku juga harus makan. Pada waktu kita kerja, kita harus ingat, rohku pun harus kerja. Kerjanya apa? Beda. Kalau kerja kita ya beresin ban, mungkin ya. Tapi pekerjaan roh kita apa? Jadi saksi, jadikan murid. Semua sama pekerjaan jadikan murid. Oke, itu pekerjaan. Kalau tidur gimana? Tidur pun itu perumpamaan tentang roh kita. Suatu saat, pada waktu kita tidur, makanya doa orang bule itu beda ya. Kalau orang bule itu kalau doa pada waktu tidur, dia selalu mengaitkan dengan kematian. Betul kan? Kalau orang bule itu doa, anaknya diajarin. Pada waktu tidur, dia selalu mengingat akan kematian. Itu karena kebiasaan seperti itu. Jadi kita pun ingat, tidur itu sebenarnya identik dengan orang-orang percaya pada saat mati. Orang percaya saat mati, kondisinya ketiduran. Kita tidur jam 10, bangun jam 7. Pada waktu kita bangun, kita baru sadar, kayaknya baru aja tidurnya gitu kan. Padahal udah tidur 7 jam. Udah tidur 9 jam. Kalau 9 jam itu banyak loh dilakukan. Ya kan? Udah jalan ke sana kemari, kalau kita jalan dari sini sudah sampai ke Jogja. Gitu kan? Tapi pada waktu kita tidur, kok udah 9 jam saya tidur ya? Nanti mati pun begitu kita. Gak ada yang kita ingat, gak ada yang kita lakukan, kita cuma tidur aja. Tahu-tahu kita bangun, udah lewat ribuan tahun. Ya kan? Sudah lewat masa yang panjang gitu loh. Seperti itu ya. Jadi itu kehidupan jasmani kita ini Tuhan kasih tahu perumpamaan. Makanya Tuhan sering menggunakan perumpamaan kan? Dalam perumpamaan dia. Supaya apa? Sesuai dengan kehidupan budaya, tradisi, kebiasaan dari orang Yahudi. Supaya mereka gampang paham. Sama, kita juga gitu. Kehidupan kita ini perumpamaan. Supaya kita bisa paham kehidupan rohani kita. Kalau tubuh makan, rohnya makan. Maksudnya gitu. Kalau tubuhnya mandi, rohnya pun harus mandi. Kalau tubuhnya dimandikan, dibersihkan oleh apa? Sabun sama air. Betul kan? Kalau rohnya dibersihkan oleh apa? Firman. Gitu. Itu semua pengertian-pengertian gitu. Pada waktu kita tidur pun begitu. Pada waktu kita bekerja pun begitu. Semua itu perumpamaan tentang kehidupan roh kita. Apa saja yang tubuh kita lakukan sepanjang satu hari, kita sekarang mulai belajar merefleksikan dengan kehidupan rohani kita. Pada waktu kita makan, oh iya ya, aku harus baca firman. Pada waktu kita tidur, kita ingat, oh iya, orang kudus Tuhan nanti akan tertidur seperti ini. Pada waktu kita kerja, oh iya,
ada pekerjaan bagi rohku, untuk bagi traktat, untuk memberitakan keselamatan. Tuhan itu pada waktu dia dibaptis, dia langsung bekerja pekerjaan rohaninya. Kita pun begitu, pada waktu dibaptis jangan vakum. Pada waktu kita diperlengkapi oleh Roh Kudus, ya jangan berhenti. Mulai mengasah karunia-karunia, mulai mengerjakan karunia-karunianya. Nanti pasti Tuhan tambahkan lagi karunia, 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 lebih banyak lagi. Ya, jangan menjadi orang yang dikasih 1 talenta, ya kan? Tapi menjadi orang yang dikasih 5 talenta, yang mengerjakan talenta itu. Karena orang yang mengerjakan 5 talenta itu nanti dia akan ditambahkan lagi. Tapi orang yang 1 talenta ini enggak, ya. Nah, diambil talentanya, enggak ada pembaharuan lagi padanya. Makanya dia harus berjuang lagi untuk minta talenta yang baru. Talenta yang ini sudah nggak dikasih sama dia, tapi dia berdoa habis-habisan untuk dikasih talenta lagi. Gitu. Dikasih karunia lagi, dia harus berdoa itu. Tapi kalau orang sudah dikasih karunia talenta tidak mengerjakannya, diambil itu. Makanya saya bilang, diasah talentanya. Diasah talentanya, gitu loh. Saya tuh nggak tahu ya, kenapa 20 tahun lalu disuruh belajar. Suruh belajar, masuk sekolah, teologi, ya, habisin semua jenjang studinya, gitu kan. Tujuannya ya ini buat ngajar, maksudnya gitu. Padahal belajarnya 20 tahun lalu, oh ya baru tahu ya, ternyata tujuannya buat ini. Menjadikan murid gitu loh. Jadi diasah terus talentanya. Jadi sejak dari saat itu, saya selalu mengasah itu. Selalu baca, selalu gali, selalu eksegesis, selalu kaji bahasanya, selalu begitu. Selalu begitu kan? Supaya bisa ngajar, maksudnya supaya bisa memuridkan kan gitu kan. Jadi asah terus, jangan berhenti. Kalau misalnya kita diasah, dikasih karunia untuk menasihati, mendoakan orang sakit, lakukan itu terus. Lakukan itu terus. Maka kuasa itu akan terus meningkat, 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 meningkat. Jangan berhenti. Karena Tuhan memperlengkapi kuasa bukan untuk didiamin, bukan untuk dicuekin. Nah, ini kan. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Tapi udah malam. Ya. Kita sampai di situ dulu lah ya. Supaya nggak terlalu ini. Oke, ada pertanyaan? Ada sharing atau ada komen? Nanti sisanya berikutnya kita cukupkan dulu. Ya. Mah, tolong di situ udah. Ya, udah 1 jam. Kembali ke laptop.